dan yang paling khas dari manusia adalah jiwanya, utamanya adalah rasionya. Jadi ketika manusia itu rasional, artinya disitulah dia berkeutamaan ya. Jadi sebuah pemahaman yang apa ya, yang sangat ya sangat rasional begini mengenai apa itu keutamaannya. Jadi bukan sekedar moral-moralan begitu ya, tetapi ada kajian rasionalnya. Nah, minggu lalu kita sudah membahas mengenai keugarian ya dari Charmides. Hari ini kita teruskan dengan keutamaan lain ya, yang juga penting ya. Jadi setelah epitomia itu keugaharian optimalnya, maka tumos itu adalah optimalnya kalau dia memiliki keutamaan keberaniannya. Nah, saya sudah membahas itu di buku ini ya, Lakes ya, keberanian. Jadi ini sebentar saya perbesar dulu. Yang sebelah kanan ini adalah versi lama dulu 2010, kemudian saya perbaiki di sini, bagus ya, edisi bagus terbitan Kanisius, dan saya tambahkan di belakang itu satu tulisan dari Mas Gunawan Muhammad ya, yang waktu itu membedah buku ini di STF Dirgantara dan di bagian appendix ya, dan tulisannya menurut saya bagus ya, meskipun saya tidak harus setuju dengan tulisan itu ya, tetapi menurut saya pembahasan Mas GM, seorang pembaca tekun filsafat ya, itu menarik ya. Nah, buku Lakes itu ada sedikit masalah kalau kita melihat dari daftar isinya ya. Jadi kita lihat ada dua bagian besar, yaitu problem pendidikan dan baru kemudian tentang keberanian. Jadi ini memang menimbulkan masalah ya. Pada bagian pertama, jadi menurut banyak penulis ya, dua bagian besar ini sama-sama 11 halaman panjangnya ya. Jadi betul-betul separuh-separuh begitu kalau kita melihat isi dari diskusi di buku Lakes itu. Yang pertama tentang hoplomaksia, apakah bisa dipakai untuk pendidikan? Hoplomaksia adalah taktik bertempur baru, seni bertempur baru. Orang Yunani pada saat itu kan ya namanya hubungan antara polis itu kan hubungan perang terus ya. Maka keterampilan berperang, keterampilan unggul di medan perang itu sangat penting, dan ada ilmu baru bernama hoplomaksia ya. Semacam teknik apa ya, semacam berkelahi independen begitulah. Mungkin kalau sekarang ini ya mixed martial art ya, MMA gitu ya, yang membuat semua orang apa ya, semua ke sana begitu ya, karena ini cara bertempur yang baru begitu. Nah, lalu pertanyaan ini berkaitan dengan pendidikan. Bagaimana, apakah untuk mendidik seorang anak itu kita mesti memberikan ilmu yang terbaru yang ada saat ini? Jadi kalau sekarang ini misalnya ilmu gaming ya, cara nge-game ya, atau ilmu artificial intelligence ya, nah maka itulah yang menjadi pokok diskusi, dan apakah ilmu semacam ini baik kita berikan pada anak-anak ya. Lalu diskusi menjadi apa itu pendidikan begitu ya. Nah, kemudian baru ada diskusi mengenai keberanian ya. Karena tentu hoplomaksia, pertempuran ya, pendidikan ya, saat itu pendidikan anak muda ya, yang fokusnya memang bertempur ya. Di situ lalu muncul definisi mengenai keberanian ya. Apa itu berani? Ada 3 definisi yang nanti akan kita lihat ya. Nah, ada problem dalam teks itu ya. Ada yang menafsir bahwa teks ini sebetulnya ya satu teks saja begitu ya. Artinya meskipun bicara mengenai 2 hal berbeda, tapi sebetulnya sama ya, dan itu disatukan lewat tadi sudah dikatakan Minci, lewat istilah ergon dan logos ya, bahwa dalam pendidikan akhirnya dibutuhkan ergon, tindakan nyata, dan logos, keterampilan berpikir. Dan figurnya adalah Sokrates ya. Jadi figur Sokrates adalah penyatu dari diskusi yang berbeda ini. Tapi kemudian ada yang sungguh-sungguh mengatakan, ya ini diskusi yang isinya 2 hal terpisah ya. Satu hal ngomong pendidikan, hal lain ngomong keberanian. Dan posisi ketiga lalu mengatakan bahwa ya ini sebetulnya tema utamanya adalah pendidikan, lalu keberanian itu subordinat saja kepada tema pendidikan ini. Itu saya eksposekan dalam tulisan di pengantar buku saya ya. Jadi kalau Anda jeli membacanya ada problem di situ ya. Nah, untuk malam ini karena kita dari awal saya bicara mengenai arete, keugarian ya, maka saya akan fokus ngomong soal keberanian saja ya. Apa itu keberanian ya? Kita mencoba memahami definisi keberanian menurut Platon ya. Tidak mudah ya, definisi yang tidak mudah. Nanti kalau ada pertanyaan ya saya akan menjawab sebisanya. Aristoteles lebih clear ya dalam memberikan definisi mengenai keberanian ya. Dan mungkin itu nanti bisa juga mencerahkan ya bagaimana kita memahami soal keberanian ini.
Nah, kita akan langsung masuk ke soal problematik keberanian. Ada 3 macam definisi yang diberikan oleh Socrates di teks ini, dan seperti biasa setiap definisi akan disanggah ya. Apa itu keberanian? Ini saya kutipkan dari dialog. Lakes, marilah kita mencoba pertama-tama menyatakan apa itu esensi kodrat keberanian. Cobalah merumuskan apa yang kau minta. Apa itu keberanian? Jadi TST ya. Jadi apa itu? What is itu menjadi pertanyaan pokok dalam setiap dialog Platon ya, mencari esensi, mencari idea ya nanti dalam teks-teks tengah ya. TST apa itu ya? What is itu menjadi pertanyaan mengenai idea. Demisio Socrates tidak sulit merumuskannya. Setiap orang yang menjaga teguh posisi dalam barisannya, siap menghadapi musuh dan tidak melarikan diri, kamu boleh yakin bahwa orang itu adalah pemberani. Lakes adalah seorang jenderal lapangan ya, yang punya banyak pengalaman tempur ya. Socrates sendiri juga seorang hoplite ya, seorang tentara ya. Dalam sistem bertempur hoplite, hoplite itu artinya prajurit Yunani yang memakai tameng berbentuk hoplon ya, berbentuk bulat itu. Prajurit itu berdiri kompak ya, berderet-deret dan tidak boleh meninggalkan barisan ya, karena kalau satu meninggalkan barisan terjadi lubang ya, dan pasukan Anda akan mudah dipecah oleh musuh. Maka seorang prajurit ketika dia bertempur, dia harus disiplin ya, mengikuti aba-aba dari komandannya, dan pada saat musuh menyerang tidak boleh seorang pun mundur atau keder begitu ya, lalu lari ya. Maka dari situlah muncul definisi ini ya. Jadi tetap teguh dalam posisi barisannya, siap menghadapi musuh dan tidak lari. Itulah seorang pemberani. Definisi seperti ini ya tampak ya. Jadi sebetulnya Lakes di sini memberikan bagaimana perilaku pemberani ya. Dan ini adalah contoh ya konkret ya. Jadi ketika orang ditanya apa itu kan biasanya memang kita mencari contoh ya. Ini mirip dengan teks-teks lain di Eutifron misalnya ya, saat ditanya apa itu kesalehan ya, maka jawabannya ya kesalehan itu artinya kalau orang itu melakukan apa yang harus dilakukan ya. Misalnya mengejar, menuntut, menangkap orang yang tidak adil. Di Karmides misalnya kita dengarkan kemarin ketika ditanya apa itu keugarian ya bersikap diam ya, lembut begitu ya. Dan di buku Politeia ketika ditanya soal keadilan ya apa itu adil ya gampang ya mengatakan kebenaran, membayar kembali hutang-hutangnya. Jadi apa yang diberikan Lakes di situ adalah sebetulnya bukan definisi tapi hanya contoh ya, contoh apa itu pemberani. Dan ketika memberikan contoh ya tentu nanti problemnya adalah sebagaimana kan kita lihat dengan Socrates ya, dia akan gampang disanggah ya. Socrates sendiri tentu berulang kali bahwa dalam kalau kita berkaca pada sikap Socrates sendiri ya, sebetulnya dia juga tidak sepenuhnya menyanggah ya argumen ini ya, karena dia juga mengatakan berulang kali pentingnya bersikap teguh dalam posisinya, entah teguh dalam kehidupan, teguh dalam peperangan ya, atau teguh dalam berfilsafat ya. Jadi misalnya di teks Apologia Socrates ya, Apology of Socrates ketika dia diadili, dia mengatakan begini ya, "Hai orang Athena, inilah kebenaran masalahnya. Apapun posisi dalam barisan yang diberikan kepada kita, adalah wajib untuk tetap tinggal di posisi tersebut apapun risiko yang mesti dihadapi, tanpa menimbang-nimbang soal kematian atau lainnya dan mengusahakan apapun demi menghindari kenistaan. Jadi, hei orang Athena, aku akan bertindak aneh jika saat para pimpinanku telah menugaskanku di suatu posisi, aku tetap tinggal di posisi itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang lainnya dengan risiko terbunuh. Lalu sebaliknya, ya, saat dewa memberi aku tugas untuk hidup berfilsafat, artinya hidup memeriksa diriku sendiri dan orang lain, karena takut pada kematian atau hal lainnya, aku kemudian meninggalkan posisiku. Jadi sebetulnya sikap teguh dalam posisi itu sebetulnya ya tidak sepenuhnya ditolak ya, sebagaimana nanti akan saya perlihatkan ya, karena itu juga menjadi katakan penghayatan pribadi dari Socrates. Nah, untuk contoh yang diberikan Lakes bahwa berani itu artinya bersikap teguh di depan musuh yang tidak lari, Socrates akan menyanggah begini, oke, aku setuju. Tapi bagaimana dengan orang lain yang bertempur melawan musuh dengan melarikan diri dan tidak tetap tinggal di barisannya? Melarikan diri bagaimana? Lalu Socrates memberikan contoh.
Pada kasus infanteri Lakedaimonia, Lakedaimonia itu merujuk kepada tentara Sparta ya, tentara yang dikagumi oleh Lakes, dikagumi oleh Platon juga ya. Dikisahkan bahwa di Plataea, saat orang-orang Lakedaimona menghadapi pasukan musuh yang memiliki tameng lebih hebat, mereka tidak mau bertempur dalam barisannya, mereka justru lari. Namun saat barisan pasukan Persia terpecah, orang-orang Lakedaimona lantas bertempur dengan maju dan mundur seperti pasukan kavaleri. Dan dengan cara tersebut mereka memenangkan pertempuran di situ. Jadi Sokrates menyanggah, kalau kamu mengatakan berani tetap teguh dalam barisannya, lalu bagaimana kamu menjelaskan taktik orang Sparta yang hebat itu, yang ketika bertempur mereka justru mundur dan lari. Gitu. Jadi Sokrates memberikan contoh tindakan yang sebaliknya. Cerita mengenai taktik tentara infanteri Sparta dalam pertempuran di Plataea. Cara Sokrates mengambil contoh sangat menarik. Tahu bahwa Lakes mengakui tentara Sparta sebagai jawara perang, maka argumen akan menjadi lebih mengena bila Sokrates mengambil contoh tindakan efektif, ergon, yang dilakukan prajurit-prajurit yang sudah tak diragukan kehebatannya di medan laga itu. Bagi Lakes yang memuja semangat keberanian prajurit Sparta, deskripsi Sokrates bahwa mereka melarikan diri tentu membuatnya terguncang. Sokrates sengaja menekankan kata melarikan diri dengan seluruh konotasi negatifnya untuk membuat Lakes tidak bisa menerima tindakan prajurit Sparta tersebut. Nah, jadi karena teguh dalam barisan itu ternyata bisa disanggah ya, karena dalam kenyataannya ketika prajurit yang terkenal dari Sparta justru dengan melarikan diri ya, sebetulnya bukan melarikan diri ya, tapi dengan mundur dulu, baru kemudian menyerang balik ya, akhirnya bisa mengalahkan tentara Persia. Maka lalu Lakes akan memperbaiki definisinya. Dia mengajukan definisi kedua. Jadi sekarang cobalah berbicara tentang keberanian dengan cara seperti tadi Lakes. Daya kemampuan apa itu yang selalu sama dalam hal kenikmatan, kesakitan, dan apa saja yang sudah kita katakan tadi yang diberi nama keberanian? Baiklah, jadi keberanian adalah semacam keteguhan jiwa. Seperti itulah bila memang harus mengatakan keberanian sebagai sesuatu yang secara kodratiah tampak dalam semua contoh tadi itu. Jadi kalau awalnya hanya sekedar posisi fisik begitu ya, maka lalu Lakes mendefinisikan ulang yaitu adalah keteguhan dalam jiwa. Lakes memberikan rumusan pertama dari definisi yang kedua tentang keberanian sebagai keteguhan jiwa. Lebih lanjut nanti dia akan mengoreksi, menambahin sedikit bahwa berani itu adalah orang yang jiwanya teguh ditopang oleh hikmat, phronesis ya. Jadi saya tidak menerjemahkan phronesis sebagai kebijaksanaan ya, karena kebijaksanaan itu Sophia, lebih teoretik ya. Kebijaksanaan itu sifatnya lebih sesuatu yang teoretik, sementara phronesis itu adalah kebijaksanaan yang sifatnya praktis, yang sering dikatakan menurut saya ya lebih cocok dikatakan sebagai hikmatnya. Jadi orang yang berhikmat, orang yang memiliki kebijaksanaan dalam praktis. Jadi tentu keteguhan jiwa yang ditopang oleh pertimbangan-pertimbangan yang praktis. Lalu Sokrates akan menyanggah lagi. Sekarang mari kita lihat dalam hal apa keteguhan yang bijaksana itu bisa diterapkan. Apakah dalam segala hal, baik besar maupun kecil ya. Kita ambil contoh misalnya, ada orang yang teguh membelanjakan uangnya secara bijaksana. Karena ia tahu bahwa dengan berbelanja seperti itu dia akan mendapatkan hasil lebih banyak. Apakah kamu akan menyebut orang pemberani? Demi Zeus, aku tidak akan mengatakannya begitu. Jadi biasa ya Sokrates akan menyanggah dengan memberikan counter contoh ya, dan mencoba memojokkan lawan bicara ya Lakes ya ke dalam posisi-posisi yang tidak dimauinya. Untuk orang yang belanjakan uangnya dengan teguh dan penuh pertimbangan supaya dengan begitu bisa mendapatkan keuntungan, kita melihat bahwa keuntungan material seperti itu bukanlah sesuatu yang elok, sesuatu yang kalon, yang indah. Tujuan akhir keteguhan penuh pertimbangan adalah profit, dan profit material di mata Platon bukanlah sesuatu yang elok. Dengan demikian tidak sembarang keteguhan bisa menjadi ciri bagi keberanian yang elok. Hanya keteguhan yang tujuan akhirnya mulia yang bisa masuk dalam definisi keberanian. Baik, sekarang apa pendapatmu tentang seorang dokter yang anaknya atau seorang pasien lainnya sedang menderita radang paru-paru, lalu meminta minum atau makan, tetapi ia tetap keras dan teguh menolak permintaan mereka. Dalam arti apapun, keteguhan seperti itu juga tidak pernah menjadi keberanian.
Dibandingkan dengan kasus sebelumnya, sebenarnya finalitas keteguhan dokter ini bisa dikatakan baik, ya karena dia tidak memberikan air demi kesembuhan pasiennya. Lalu mengapa keteguhan itu tidak dianggap bagian keberanian? Mungkin kita bisa menganalisisnya dari sudut keteguhan macam apa yang dilakukan si dokter. Yang disebut teguh di situ bisa dibayangkan dalam arti tegar, menghadapi teriakan, keluh kesah pasien ya, sesuatu yang tentunya remeh bila dibandingkan dengan kesembuhan si pasien yang jauh lebih penting. Dengan sikapnya yang teguh bisa dibayangkan bahwa dokter melakukan sesuatu yang ringan saja. Dalam keteguhannya menolak memberikan minum atau makan, si dokter sendiri tidak menghadapi bahaya apapun. Jadi sejauh keteguhan dokter tidak berisiko apapun bagi dirinya sendiri, maka bisa dimaklumi bahwa keteguhan itu tidak bisa dikatakan sebagai berani. Keberanian ada manakala di satu sisi ada tujuan akhir yang baik, dan di sisi lain orang yang terlibat dalam penggapaian tujuan tersebut berhadapan dengan risiko dan bahaya untuk dirinya sendiri. Sokrates akan meneruskan sanggahannya ya. Baiklah, sekarang bila dalam peperangan ada orang yang teguh dan bersedia bertempur atas dasar pertimbangan penuh hikmat sebagai berikut. Dia tahu bahwa ada pasukan lain yang akan membantunya, bahwa dia bertempur melawan musuh yang jumlahnya lebih sedikit, lebih lemah daripada pasukannya, dan terlebih lagi dia tahu bahwa posisi tempurnya lebih menguntungkan. Nah, apakah orang yang keteguhannya didukung oleh kebijaksanaan serta persiapan semacam itu akan kamu sebut sebagai lebih pemberani daripada orang lain, pihak musuh, yang mau tetap tinggal dalam barisannya dan bersiteguh melawannya, ya meskipun tahu posisinya tidak menguntungkan? Jawaban Lakes, kesanku Sokrates, orang dari pihak musuh itu yang lebih pemberani. Padahal keteguhannya justru lebih ceroboh daripada yang pertama. Benar katamu. Bila demikian artinya kamu juga akan mengatakan bahwa seorang anggota pasukan kavaleri yang bertempur dengan teguh hati karena memiliki ilmu mengendalikan kuda bersifat kurang pemberani dibandingkan dengan dia yang bersiteguh meski tanpa ilmu seperti itu. Menurutku juga begitu. Demikian juga halnya dengan orang yang keteguhannya ditopang oleh keterampilan melontarkan batu, ketapel, memanah, dan keterampilan lainnya, tentu saja. Dan begitu pula untuk mereka yang bersedia turun atau menyelam ke dalam sumur, bersiteguh dalam tindakan tersebut atau tindakan lainnya yang mirip, walau tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Kamu tentu akan mengatakan bahwa mereka itu lebih pemberani daripada mereka-mereka yang kompeten dalam soal-soal itu. Lalu Lakes mulai merasa bahwa dia dipojokkan gitu ya. Apakah masih ada hal lain lagi yang mau kamu katakan Sokrates begitu ya? Karena dia mulai tahu bahwa definisinya mulai dipepetkan sedemikian rupa ya. Jadi kalau orang yang tidak berpertimbangan itu justru lebih orang yang tidak memikirkan itu justru lebih pemberani ya daripada yang lainnya ya. Ya artinya lalu kita ngomong apa begitu ya? Sebagaimana nanti akan tampak, kompetensi teknis ya tidak pernah menjadi syarat bagi munculnya keberanian. Jadi soal keberanian memang sebetulnya tidak ada kaitannya dengan jadi menimbang dengan hikmat ya, keteguhan penuh hikmat itu tidak ada kaitannya dengan keterampilan-keterampilan tertentu, keterampilan teknis seorang prajurit, keterampilan teknis seorang penggali sumur ya, keterampilan teknis penunggang kuda begitu ya. Keutamaan keberanian memang mensyaratkan pengetahuan, namun yang dimaksud bukanlah pengetahuan pada level kompetensi teknis belaka ya, yang bisa menjustifikasi yang namanya keteguhan yang berhikmat. Itu adalah risiko kematian ya. Artinya syarat bagi sebuah tindakan berani adalah pengetahuan yang bersifat etis ya di depan risiko kematian yang dihadapinya sendiri. Lalu Lakes akan berhenti beradu argumentasi dengan Sokrates dan kita masuk ke Nikias ya. Jadi setujukah kamu bila kita mengundang Nikias turut dalam perburuan kita, bisa jadi dia memiliki lebih banyak bekal daripada kita. Mengapa tidak? Tentu saja aku setuju. Nikias adalah seorang jenderal besar juga yang terkenal di Athena ya, tapi reputasinya tidak sebaik Lakes ya. Nikias dikenal sebagai jenderal yang peragu, yang percaya kepada ahli nujum ya, sehingga dalam ekspedisi militer di Sisilia akhirnya hampir seluruh pasukannya dan dia sendiri akan dihabisi oleh orang-orang Sisilia ya, karena sikapnya yang terlalu intelektual tetapi serba peragu dalam decision-nya, serba kebalikannya dari Lakes ya.
Definisi ketiga dari Nikias, menurut Kolakes, keberanian adalah ilmu tentang apa yang harus ditakuti atau apa yang harus dipercaya, entah itu dalam peperangan atau situasi-situasi lainnya. Ya, jadi kalau tadi definisi pertama ya sudah teguh dalam posisi, definisi kedua keteguhan yang berhikmat ya, keteguhan yang dilambari pertimbangan praktis ya, dan itu sudah dikritik disanggah oleh Sokrates. Maka Nikias memberikan definisi berani itu ya sebuah ilmu begitu ya. Ilmu tentang apa yang harus ditakuti atau apa yang harus dipercayai ya, entah dalam peperangan atau dalam situasi-situasi lainnya. Ini adalah definisi ketiga tentang keberanian yang bisa kita temukan dalam dialog Lakes. Dan definisi ini diberikan oleh Nikias. Yang menarik, definisi sama persis dengan apa yang dirumuskan Sokrates di teks lain Protagoras ya. Selain itu bisa dicatat bahwa Nikias menyebut secara eksplisit peperangan dalam definisinya tentang keberanian. Ini bisa menjadi petunjuk bahwa keberanian memang keutamaan militer ya. Jadi keutamaan yang khas militer ya, dan tentu karena peperangan ya, selalu berkaitan dengan pilihan-pilihan hidup atau mati. Meski begitu, Nikias juga mengatakan bahwa keberanian bisa diperluas dalam bidang-bidang lain sesuai permintaan Sokrates. Sedemikian sehingga keberanian bisa juga diterapkan dalam soal penyakit, soal bahaya di laut, maupun dalam soal kenikmatan dan nafsu-nafsu. Lalu tanggapan Sokrates, sangat jelas Nikias. Jika binatang bisa dikatakan pemberani, artinya dia mengakui bahwa binatang seperti singa, leopard, atau bahkan babi hutan sungguh berpengetahuan. Karena binatang bisa mengetahui apa yang hanya bisa diketahui oleh sedikit manusia akibat begitu sulitnya untuk meraihnya. Dan siapapun yang menyatakan keberanian seperti kamu, otomatis harus menerima bahwa singa dan kijang, banteng dan kera, secara kodratiah semua memiliki bagian yang sama dalam hal keberanian. Jadi karena keberanian adalah semacam ilmu ya, ilmu mengenai apa yang harus ditakuti dan dipercaya begitu ya. Sementara kadang-kadang kita mengatakan bahwa binatang-binatang itu kita mengatakan binatang yang berani gitu ya, singa yang berani begitu ya. Maka lalu oleh Sokrates disimpulkan kalau demikian berarti ya binatang-binatang itu justru punya ilmu ya, punya sesuatu ya yang oleh sebagian besar manusia justru susah dimiliki yang namanya keberanian itu ya. Dan siapapun yang menyatakan keberanian seperti kamu, otomatis harus menerima bahwa singa, kijang, dan banteng kera secara kodratiah semua memiliki bagian yang sama dalam hal keberanian. Di satu sisi, kalau keberanian adalah sebuah ilmu, sebuah pengetahuan ya, di mana Nikias berargumen ya dalam dialog sebelumnya bahwa dokter maupun ahli nujum tidak bisa disebut pemberani ya, maka bisa dikatakan bahwa keberanian memang sebuah pengetahuan yang tidak bisa dimiliki begitu saja oleh sembarang orang. Di sisi lain, dengan definisi semacam itu, Nikias juga akan kesulitan untuk menerima pikiran sederhana sehari-hari yang mengatakan bahwa binatang-binatang pun seringkali kita anggap pemberani. Tentu saja Nikias bisa menerimanya tanpa kesulitan. Namun bila demikian, artinya dia harus menerima juga sesuatu yang tidak masuk akal, karena dengan begitu dia harus menyebut binatang-binatang tersebut lebih berpengetahuan daripada kebanyakan manusia. Jadi ini juga selalu taktik dari Sokrates ya, definisi itu akan dia otak-atik begitu ya, tentang keberanian itu ya. Dia akan menanyakan bagaimana, apakah semua dokter ya memiliki ilmu itu ya, apakah semua ahli nujum, karena referensinya sekali lagi tadi ya dalam sejarah itu Nikias itu dia kalah bertempur di Sisilia dan seharusnya dia itu cepat-cepat mengevakuasi sisa pasukan yang ada, tetapi karena waktu itu pas mau evakuasi itu terjadi gerhana bulan, dia konsultasi kepada dukun-dukunnya ya, pada ahli nujum ya, gimana ini ya kok ada gerhana bulan ini berarti kan pertanda buruk ya. Lalu ahli nujumnya memberikan nasihat, ya ini pertanda buruk ya, lebih baik ditunda dulu evakuasinya selama 1 bulan ya. Waktu 1 bulan menunggu itu waktu yang terlalu lama ya, lalu pasukan musuh menjadi lebih kuat ya, dan ketika sebelum 1 bulan pasukan musuh sedemikian besar sehingga mereka lalu malah ditangkap semuanya. Seluruh tim ekspedisi dari Athena hancur ya. Jadi lewat diskusi mengenai ahli nujum itu juga lalu Nikias mengatakan ya enggak semua ahli nujum itu pemberani begitu ya. Nah dengan demikian tidak semua manusia memiliki ilmu tentang apa yang dipercaya ya, atau apa yang dipercaya harus diiyai atau ditakuti.
Tetapi lalu kemudian ketika berbicara mengenai binatang, ya Nikias menerima bahwa ada binatang-binatang yang pemberani. Nah, kalau demikian disimpulkan Sokrates, berarti ya justru malah binatang-binatang itu punya ilmu yang sebagian manusia malah nggak punya, begitu ya. Untuk menjawab kesulitan yang diajukan Sokrates ini, pada kelanjutan dialog, Nikias berusaha membuat pembedaan-pembedaan subtil ya. Jadi sebentar, sebetulnya kita mesti membeda-bedakan. Mungkin istilahnya bukan berani kali ya, tapi untuk binatang harus begini, untuk manusia harus begitu ya. Jadi Nikias dikatakan dia mengikuti gurunya seorang sofis ya, dan seorang sofis dikatakan orang yang memang pintar memilah-milah kata ya, kesannya untuk memberikan kebenaran ya, tapi sebetulnya nanti kalau dikejar Sokrates ya memilah kata demi menghindar saja dari pertanyaan begitu ya. Nikias beritahu kita bahwa ada perbedaan antara keberanian dan ketanpa-takutan. Kita bisa memberikan sifat tanpa takut kepada semua makhluk yang tidak menggunakan atau tidak memiliki akal, entah itu binatang, laki-laki atau wanita tertentu maupun anak-anak. Dengan demikian, ketanpa-takutan ya, aphobon ya, phobos itu adalah takut, aphobon ketanpa-takutan, dan kedunguan ya, moron ya. Nah, ini juga kalau dalam bahasa Inggris sana mendengar kata moron ya, itu memang berasal dari bahasa Yunani ya, artinya dungu ya. Bisa ditemukan pada mereka-mereka yang di depan bahaya bersikap tidak takut ya, persis karena mereka tidak memiliki pertimbangan akal ya. Sementara keberanian hanyalah sifat khusus bagi mereka yang di hadapan bahaya mereaksinya atas dasar pertimbangan mengenai apa-apa yang harus ditakuti atau tidak. Jadi nanti dalam proses dialog, karena Nikias kemudian lari dalam pemilah-milahan yang subtil tapi tidak menjawab masalah, dialog memang berakhir dengan buntu ya. Jadi ini ciri-ciri lain dari dialog Sokratik, dialog entah di Charmides, entah di Lysis yang nanti akan kita bahas minggu depan ya, dan hari ini ya. Dialog ini memang tidak ada solusinya. Jadi di bagian akhir dikisahkan begini. Jadi si Nikias, kita belum berhasil menemukan apa itu keberanian. Kita tidak membuatnya jelas. Padahal Nikias sahabatku, mengingat sikapmu yang meremehkan jawaban-jawabanku, aku pikir kamu akan menemukannya. Nikias, tidak apa-apalah guys. Kamu bisa merasa lega dengan kegagalanmu tadi. Ketika terbukti kamu sendiri tidak tahu apa-apa tentang keberanian. Dan perhatianmu selama ini hanyalah menunggu kapan aku akan tampak seperti kamu juga. Dan kelihatan kalau kamu juga tidak peduli jika sekarang kamu sama seperti aku. Tidak tahu tentang hal-hal yang sudah semestinya diketahui oleh orang-orang yang tahu menghargai dirinya sendiri. Jadi ini adalah dialog yang menarik ya dari Sokrates dengan dua jenderal perang ya, berbicara mengenai keberanian ya, dan berakhir dengan dua jenderal itu sama-sama tidak tahu apa itu keberanian, dan Sokrates sendiri juga mengakui bahwa dia juga tidak tahu apa itu keberanian. Nah, ada satu prinsip dari Bonitz ya, ini seorang penafsir ya, klasik ya, yang mengatakan bahwa sebetulnya dalam dialog-dialog Sokrates yang dikatakan bersifat aporetik ya, aporos ya, pori-pori itu kan lubang ya, aporos tanpa lubang yang buntu itu. Sebetulnya banyak yang disanggah itu tidak sepenuhnya disanggah ya. Ada sesuatu yang toh masih bisa kita kita sisa-sisa yang masih kita pertahankan, yang bisa kita kumpulkan menjadi rangkuman definisi. Sehingga kalau kita mencoba mencari, mengekstrak ya, apa sih kira-kira posisi Platon di teks Laches ini mengenai keberanian, maka ekstraknya menjadi agak panjang seperti ini ya. Dalam situasi-situasi nyata yang berisiko, keberanian adalah keteguhan jiwa yang ditopang pengetahuan, bukan dalam arti pengetahuan teknis, tapi pengetahuan etis ya, akan kebaikan yang bisa diharapkan dan keburukan yang mesti ditakuti. Lebih persisnya, pengetahuan akan kebaikan dan kejahatan ini berkenaan dengan saat-saat di mana kita mesti memutuskan apakah hidup ini layak dihidupi atau tidak. Jadi keberanian adalah ada unsur keteguhan jiwa, lalu ada unsur pengetahuan ya, pengetahuan etis ya tentang kebaikan dan keburukan ya, dan terutama ketika kita ada dalam situasi berhadapan dengan risiko hidup mati ya. Jadi kalau bicara mengenai keutamaan dalam teks Platon ya, seperti keugaran kemarin ya, selalu ada dimensi intelektual ya.
Untuk memutuskan suatu secara optimal dibutuhkan kemampuan membedakan satu sisi kemampuan teknis, ya, misalnya kemampuan medis seorang dokter untuk mengatakan bahwa kondisi Bapak A memang kritis, ya, dan di sisi lain ya kemampuan pertimbangan moral ya, yang adalah kemampuan untuk menimbang, menilai dan memutuskan apakah dalam situasi seperti Bapak A di atas hidupnya layak diperjuangkan atau mesti dibiarkan meninggal secara alamiah ya. Jadi keberanian bisa kita bayangkan misalnya adalah ketika kita berhadapan dengan eh, mungkin keluarga kita sendiri begitu ya, di mana secara teknis ya kita tahu bahwa eh, misalnya keluarga kita kritis begitu ya, eh, gampangnya lah paling yang paling aktual sekarang ini misalnya kalau COVID begitu ya, ada anggota keluarga kita yang kena COVID begitu ya. Dan kemudian dokter menanyakan kepada kita, gimana nih, apakah Bapak Mas mau di ventilator apa enggak begitu ya. Nah tentu kita punya satu sisi soal teknis ya, ventilator itu tentu solusi yang wajib gitu ya, harus ya. Karena kalau orang sudah sesak napas ya, sudah ada peradangan di paru-paru sudah luar biasa begitu dan setengah sadar memang sulit sekali ya, tidak ada solusi lain begitu ya. Di sisi lain adalah pertimbangan moral ya, memutuskan apakah dalam situasi seperti saat ini hidupnya layak diperjuangkan ya atau tidak. Ini adalah dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau secara teknis memang ventilator itu katakan wajib gitu ya. Secara moral lalu kita mengatakan bahwa hidupnya layak diperjuangkan begitu ya. Masih lalu kita harus menimbang apakah yang secara teknis itu wajib itu memang katakan 100% harus begitu ataukah masih ada kemungkinan lain begitu ya. Misalnya lalu secara teknis kita tahu bahwa kemungkinan survival untuk orang-orang yang di ventilator itu hanya 20% begitu ya. Ada yang mengatakan hanya 10% begitu ya. Sehingga ya pada momen yang sangat susah ini kadang-kadang kan kita nggak berani ambil keputusan ya. Lalu kan kita membiarkan, ya sudahlah dok, silahkan dok, dokter gimana lah kata dokter, kan dokter yang tahu ya. Nah, menurut saya ya di sini pada momen ini kalau kita begitu saja melepaskan kepada dokter, artinya kita melepaskan kepada soal teknis saja. Ya seolah-olah kalau secara teknis wajib ya lalu kemudian harus dilakukan ya. Nah, sikap pemberani saya kira tidak seperti itu ya, tidak demikian saja melepaskan kepada kompetensi teknis ya, tapi kita juga punya pertimbangan yang lain ya, bahwa yang teknis wajib itu ternyata dari jurnal-jurnal ilmiah yang ada itu juga ada risikonya, kematian ya, sehingga sebetulnya juga masih 50-50 begitu ya. Maka pada momen inilah apakah Anda berani mengambil keputusan ya, karena biasanya dokter juga sebetulnya tergantung pada keputusan keluarga ya. Apakah sebagai anggota keluarga Anda lalu berani mengambil keputusan di depan hidup mati ini ya dengan kerentak tertentu begitu ya? Saya kira di situ momennya ya. Jadi ada dimensi intelektual ya, tetapi betul bahwa ada keteguhan jiwa ya yang diandaikan ya, sehingga ketika hal-hal teknis itu di depan mata ya, lalu toh kita tahu ya kalau memang itu layak dihidupi ya, bapak saya itu harus tetap hidup ya, lalu saya harus mengambil keputusan seperti apa, misalnya lalu menolak ventilator. Dengan risiko bahwa mungkin kalau nggak di ventilator ya mungkin lewat begitu ya. Tapi ada kemungkinan juga kalau dia bertahan, dia bisa survive. Jadi keutamaan keberanian satu sisi ada keteguhan jiwa, di sisi lain ada pengetahuan akan kebaikan kejahatan ya. Nah, untuk nantinya di mana di The Republic, definisi mengenai keberanian ini akan menjadi lebih maju ya. Dikaitkan dengan apa itu berani, under all condition will preserve the conviction that things to be feared
are precisely those which and such as the lawgiver inculcated in their education. Jadi berani artinya adalah ketika orang punya keyakinan ya bahwa apa yang harus ditakuti ya adalah apa yang persis sudah dituliskan sebagai hukum oleh lawgiver, oleh sang pemberi hukum. Jadi this power in the soul, jadi daya di dalam jiwa ini, this unfailing conservation of right and lawful belief about things to be and not to be feared is what I call and would assume to be courage. Jadi sebuah daya dalam jiwa, sebuah keyakinan ya yang tak terbantahkan tentang apa yang benar dan apa yang lawful, apa yang legal, mengenai apa yang harus ditakuti dan apa yang tidak harus ditakuti, itulah yang saya anggap menjadi definisi dari kebenaran. Jadi di teks dari Republik menjadi lebih maju karena keberanian memang berkaitan dengan tumos ya dan berkaitan dengan kelas prajurit ya, di mana simbol dari lawgiver itu adalah reason ya, rasio, kelas punggawa, kelas filsuf raja yang membuat konstitusi ya. Jadi orang adalah berani kalau dia yakin sepenuh-penuhnya dan menjaga apa yang sudah dituliskan dalam konstitusi itu. Keberanian ditunjukkan sebagai semacam opini, namun lebih daripada itu keberanian adalah sebuah keyakinan. Apa artinya? Keyakinan merupakan hasil sebuah keputusan, sehingga karena yakin maka orang akan bersiteguh dalam segala kondisi yang ada. Dari mana keputusan itu berasal? Menurut Platon, keputusan ini bisa ada berkat transmisi pengetahuan lewat hukum dan pendidikan. Jadi orang yang punya keyakinan mengenai apa yang ditakuti dan tidak ditakuti, sebagaimana dikatakan hukum, ya orang bisa memiliki keyakinan itu berkat utamanya ya pendidikan. Sebagaimana semacam pengetahuan ya, sebagai semacam pengetahuan, keberanian moral muncul karena pertimbangan sadar berkat keputusan untuk mengikuti model-model tertentu yang telah ditanamkan lewat pendidikan. Keberanian politis adalah keutamaan yang muncul berkat pendidikan, sehingga di depan bahaya-bahaya apapun, seseorang akan tetap memilih tunduk pada hukum. Dan dengan sikap seperti itu, para prajurit kadang berisiko berhadapan dengan kematian. Bila kita mencermati definisi yang diberikan di Lakes, akan tampak bahwa secara umum keberanian adalah keutamaan yang mengandungi dalamnya unsur rasional. Artinya biar bagaimanapun ada sebuah knowledge, ada sebuah pengetahuan, exercise pengetahuan, dan ada unsur irasional. Artinya juga dilandasi oleh sesuatu yang sama sekali tidak ada di tatanan rasionalitas, yaitu tumos. Ya. Ini tampak dalam faktor risiko kematian yang seringkali tidak rasional sebagai bagian dari definisi keberanian. Jadi ini yang tidak mudah untuk memahami keberanian karena tentu ada semacam pertimbangan-pertimbangan, tetapi lalu ada dimensi keteguhan jiwa tadi itu ya, keteguhan jiwa semacam kerentek ya, keyakinan untuk memutuskan ya. Nah dari mana keyakinan memutuskan itu bisa diarahkan, ya itu hanya bisa dibuat lewat pendidikan ya. Karena lewat pendidikan itu kemudian bentuk keteguhan jiwa tertentu bisa diarahkan. Paul Sore, seorang penafsir The Republic, akan mengatakan bahwa menurut Platon ada 4 macam derajat keberanian, ya. Keberanian filosofis yang melingkupi aspek rasional-irasional, keberanian kaum punggawa, keberanian politis, ya. Keberanian normal dan biasa, keberanian dalam berbagai tindak berani, misalnya berani masuk sumur, berani bertempur, ya. Insting binatang yang sulit disebut sebagai keberanian. Keberanian menghadapi apa yang menakutkan dan yang muncul berkat proses pendidikan itu adalah keberanian politis, artinya keberanian sebagai warga di sebuah polis, warga di sebuah negara begitu yang punya tatanannya. Aristoteles tentu akan mengambil alih konsepsi ini dan menghadirkan keberanian sebagai hormat kepada hukum. Nah, untuk mengakhiri diskusi mengenai keberanian, saya akan memberikan sedikit contoh mengenai wajah-wajah pemberani kontemporer ya. Ada seorang filsuf Cekoslowakia, Jan Patočka. Saat rejim Soviet di bawah Presiden Leonid Brezhnev menyerbu Praha pada tahun 68 ya, maka lalu mereka akan mengkomuniskan Cekoslowakia ya. Sekarang sudah menjadi 2 negara, Ceko dan Slovakia ya. Nah, pemerintahan komunis
akan menghilangkan kebebasan pers, ya, lalu menghilangkan kebebasan berpendapat, ya. Ya, mereka melakukan penindasan atas kebebasan dan pembersihan suara-suara disiden. Jan Patočka adalah murid Husserl, ya, fenomenologi, ya. Sebagai guru filsafat, dia termasuk salah satu disiden yang harus dibungkam, ya. Dia bersama Václav Havel yang kita tahu lalu menjadi presiden, ya. Pada tahun 76, Patočka menandatangani petisi Piagam 77 yang meminta supaya pemerintah komunis Cekoslowakia menghormati kebebasan dan hak asasi manusia. Patočka yang sudah dilarang mengajar lewat petisi ini menjadi sasaran tembak rezim. Dia ditangkap dan setelah 2 hari diinterogasi dalam tanda kutip, ya, tanggal 3 Maret dia dilarikan ke rumah sakit dan beberapa hari kemudian dia meninggal, ya. Jadi ini keberanian dari seorang disiden politik, ya, guru filsafat, ya, menghadapi rezim otoriter, membuat petisi, ya, dengan risiko, ya, tentu saja lalu diambil oleh rezim dan mengalami pembunuhan. Ada filsuf lain, Jean Cavaillés, seorang ahli filsafat matematika, ya, On Logic and the Theory of Science. Cavaillés hidup pada era ketika Prancis diduduki Jerman, ya. Dia sempat ditangkap tahun 40, namun sebulan kemudian dia berhasil lolos. Dia akan bergabung dengan kelompok gerilyawan Libération Nord, ya, yang bermarkas di Paris. Tahun 41, Cavaillés ditunjuk oleh pemerintahan Vichy, pemerintahan Prancis yang tunduk pada Jerman, untuk menjadi pengajar di Sorbonne, filsafat, ya, untuk bidang metodologi dan logika sains. Tetapi dia tetap melanjutkan aktivitas gerilyanya di bawah tanah, ya. Cavaillés yang memiliki nama sandi ditunjuk menjadi pimpinan Kohor, ya, sebuah jaringan spionase militer yang pekerjaannya memberikan informasi dan operasi sabotase terhadap instalasi-instalasi Jerman. Profesor dari Sorbonne tidak hanya memberikan informasi, dia kadang turun tangan melakukan sabotase sampai ke daerah luar Atlantik, ya, meledakkan trafo-trafo listrik dan tempat-tempat strategis. Sialnya kelompoknya terinfiltrasi, ada orang-orang di dalam yang bekerja untuk Nazi. Akibatnya Agustus 43 dia ditangkap dan dimasukkan di penjara di France. Dia diinterogasi, disiksa, namun dia tidak membocorkan sedikit pun jaringannya, dan pada Februari 44 dia dihukum mati di depan regu tembak. Charles de Gaulle memberikan kata-kata penghormatan ini kepada rekan seperjuangannya. Seturut kodratnya sebagai filsuf, Cavaillés memang penuh kehati-hatian, namun kebenciannya atas penindasan mendorongnya lebih memilih keberanian. Lalu ada seorang jurnalis perempuan, ya, Elena Milashina dari Rusia, ya. A lot of people ask me, why are you doing it? It is dangerous. Yes, it is dangerous for me, but I wonder if not me, who will continue this? Artikel kecil yang ditulis oleh Elena Milashina, wartawati Novaya Gazeta di Moskow, Rusia, menjadi sedikit cermin bagi keberanian yang harus dimiliki oleh mereka-mereka yang mencintai kebebasan. Elena di situ mengisahkan bahwa Rusia menjadi semakin menakutkan sejak Vladimir Putin terpilih menjadi pemimpin negeri ini tahun 2000. Nah, sekarang 2021 dia masih menjadi presiden Rusia, ya. Sejak saat itu, pelan-pelan kebebasan pers diberangus. Tahun 2000, seorang rekannya wartawan bernama Igor Domnikov diajar dengan palu hingga mati. Igor membongkar kasus korupsi seorang gubernur di Lipetsk. Upaya ini membuat Sergei Dorovsky dan seorang pengusaha bernama Pavel Sopot gerah. Mereka menyewa para preman untuk membunuh wartawan berani tersebut. Jauh dari imajinasi kita tentang para aktivis yang heroik dan berani melawan kekuasaan gelap, Elena justru berbicara tentang rasa takut. Menurut Elena ada 2 macam rasa takut. Pertama, rasa takut yang membuat kita lumpuh dan tidak berdaya untuk berbuat apa-apa. Kedua, ada pula rasa takut yang justru mendorong kita untuk mengambil tindakan. Rasa takut yang pertama adalah rasa takut atas diri sendiri. Rasa inilah yang saat ini menyelimuti kebanyakan orang Rusia, sehingga mereka tidak berani berbuat apa-apa. Sedangkan yang kedua adalah sebuah rasa takut demi orang lain, bagi mereka yang menderita, sehingga kita terdorong untuk bertindak melawan rezim dengan mengalahkan rasa takut egois kita sendiri. Contoh yang aktual di Myanmar tentu saja, ini tentang seorang gadis yang beberapa bulan lalu menjadi viral begitu, ya. Sayangnya sampai sekarang problem Myanmar belum berhenti, ya. Di kaosnya tertulis everything will be okay, ya. Ini demo-demo di Myanmar belum lama ini, ya.
Gyaltsin atau Angel ya, 19 tahun yang tewas ditembak oleh tentara Myanmar ya. Wajah-wajah berani ini menunjukkan kesamaan bahwa dalam tindakan mereka itu ada unsur-unsur ketahanan, kesabaran, keteguhan ya di depan kesulitan yang tidak dikehendaki, refleksi dan aksi untuk menjawab situasi paksaan eksternal serta pengetahuan dan daya untuk melakukan aksi. Dan dari tokoh-tokoh yang ada itu, mereka itu biasanya melakukannya bukan demi egoisme sempit ya, melainkan demi orang lain. Mereka bahkan merisikokan kenyamanan, kenikmatan, dan sesuatu yang paling berharga bagi mereka, yaitu nyawa mereka sendiri. Di balik itu semua ada sebuah nilai objektif yang melandasi tindakan sepenuh keberanian ini. Kebebasan dari penjajahan, kebebasan hidup sesamanya menjadi nilai objektif yang diperjuangkan ya, bahkan dengan risiko kehidupannya sendiri. Tapi apa itu nilai objektif? Bukankah kaum teroris juga mengatasnamakan nilai objektif? Apa kriteria nilai itu objektif? Kita cenderung menolak menyebut kaum pembunuh seperti teroris sebagai pemberani. Apakah keberanian mereka berbeda dengan keberanian para pahlawan yang kita hormati dalam upacara-upacara? Mengapa saat upacara kita tidak menghormati keberanian prajurit Kenil atau keberanian para pemberontak? Sulit faktanya bagi kita untuk memberikan label berani pada orang-orang yang melakukan tindakan jahat. Keberanian sebagai sebuah keutamaan tidak bisa bersifat netral. Keberanian selalu bergandengan dengan apa yang kita persepsi sebagai kebaikan ya, dalam arti sebenar-benarnya. Artinya kalau dalam mata Platon ya kebaikan yang benar ya, sehingga indah. Dan dalam filsafat Yunani, baik sekali lagi itu artinya sederhana, yaitu baik untuk, berguna untuk. Maka dibutuhkan kehati-hatian untuk tidak begitu saja menganggap baik apa-apa yang dikatakan sebagai kebaikan. Ya. Seks, makan, dan minum tentu saja bisa berguna dan baik untuk survival individu maupun spesiesnya. Namun mengikuti tripartisi psikologi Platonisian, kebaikan itu hanyalah bersifat irasional yang melayani kepentingan perut ke bawah. Ia memang baik, tetapi terbatas. Lebih tinggi dari tingkat irasionalitas epitomia, ada kebaikan lain yang lebih bersangkutan dengan harga diri. Membesarkan ego diri atau baju agama dan ideologi kelompoknya tentu baik dan berguna bagi identitas yang bersangkutan. Namun kebaikan seperti ini juga irasional, mengingat ia bisa membahayakan manusia ke destruksi diri dan sesamanya. Kebaikan pada level tumos bukanlah kebaikan yang tertinggi. Menurut Platon, yang harus diupayakan manusia adalah mencari kebaikan yang benar-benar baik, di mana yang baik di situ otomatis dengan sendirinya bersifat benar dan baik secara moral. Di sini rasiolah yang berfungsi mengkritisi tampakan kebaikan yang ditawarkan epitomia dan tumos. Bila rasio membimbing kebaikan epitomia dan tumos, maka manusia benar-benar optimal sebagai manusia. Dia rasional, dan dengan demikian dia berkeutamaan. Sebaliknya, bila rasio justru ditunggangi harga diri tumos, atau lebih rendah lagi dikangkangi nafsu makan, minum, dan seks, maka manusia turun statusnya menjadi sekedar seperti binatang. Rasio bisa diselewengkan oleh tumos, ketika kebaikan yang sifatnya berkisar soal harga diri, kejayaan kelompok, atau radikalisme agama, mengemuka menjadi yang paling utama, sehingga orang menjadi destruktif. Rasio juga bisa menjadi busuk terselewengkan manakala kebaikan yang dianggap paling utama hanyalah hal-hal yang berkenaan dengan urusan perut ke bawah. Melepaskan diri dari konsepsi keberanian khas para hero mitis, ya, Platon memberikan tawarannya tentang keberanian yang lebih luas, yang bersangkutan dengan seluruh dimensi hidup ini. Lewat proses dialog yang tidak mudah, kita diajak untuk sampai ke pemahaman bahwa keberanian adalah sebuah keteguhan yang berhikmat. Definisi membebaskan kita dari dua jebakan. Yang pertama, kita dihindarkan dari jebakan kebutaan moral, seolah-olah keberanian hanyalah setiap bentuk keteguhan jiwa. Manakala setiap bentuk keteguhan dan ketetapan jiwa menghadapi risiko dianggap sebagai keberanian, maka kita akan jatuh dalam pendapat tentang netralitas keutamaan keberanian, sebagaimana tampak dalam artikel GM yang saya jadikan epilog ya di buku Lakes. Sementara jebakan kedua adalah intelektualisme steril. Seolah-olah cukuplah orang memiliki pengetahuan teoretik, lalu segalanya bisa baik secara moral. Hikmat yang dimaksud Platon adalah sebuah pengetahuan yang berdimensi praktis, artinya hasil akumulasi pengalaman yang sudah ditimbang, hasil purifikasi jiwa, sehingga pengetahuan kontemplatif yang diraih akhirnya mampu mengendalikan epitomia dan tumos dalam praksisnya. Ciri keberanian Sokratik ini cocok dengan definisi yang diberikan oleh sebuah buku ya bahasa Perancis tentang sejarah filosofis tentang keberanian.
Bertindak secara berani artinya bertempur melawan musuh-musuh di dalam diri, seperti hasrat, kelemahan, dan rasa takut. Dengan begitu ada unsur temporalitas dalam soal keberanian. Ia tidak lagi sekedar daya dorong kuat yang terwujud dalam tindakan hebat, namun saat, melainkan sebuah daya stabil yang menuntut keutuhan perilaku dan pengendalian sikap. Yang dianggap pemberani bukan lagi tindakan-tindakan yang saling terpisah, melainkan disposisi umum dalam menghadapi hidup. Moralitas bukanlah sekedar ketaatan pada seperangkat nilai-nilai yang sudah ditetapkan, melainkan lebih sebagai prosedur evaluasi diri. Baik, saya kira itu saja. Nanti kalau butuh contoh lain, kita bisa mendiskusikannya lagi, karena saya sudah berbicara kurang lebih selama 50 menit.